Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Albertus Agastya Kurnianto. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 1 Cepu. Saya sekarang duduk di kelas 12-8, absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu warga masyarakat yang pekerjaannya terhambat pada saat COVID-19 melanda. Pada kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Gustiningsih. Selamat malam. Beliau selaku bekerja sebagai penjahit di Kampung Sitimulyo. Selamat malam, Ibu. Saya ingin bertanya-tanya sedikit terkait itu, gimana sih apa dampak, terus kayak perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada saat COVID-19 itu melanda. Apakah ada yang terhambat tentang pekerjaan Ibu atau lain sebagainya, nggih? Ya, terus terang ya, Saya mulai, Ibu. saya merasa terhambat juga karena semua warga harus diam di rumah, PPKM, dan semua kegiatan harus berhenti karena sebagian juga terdampak dan terkena Dampaknya gitu. terkena dampaknya. Jadi ya selama pandemi COVID kami kegiatan sempat terhenti gitu. Secara menyeluruh itu terhenti gitu semua. Ya Bagian besar ya. ya enggak menyeluruh, cuman kita ya mengambil waktu untuk ya tetap menjahit tapi ya untuk membuat tapak meja apa gitu, bukan menerima dari pelanggan orang lain yang menjahit baju atau mermak gitu. Biasanya itu penghasilan saat pandemi dan sebelum pandemi itu apa berbeda, Ibu? Apa terjadi perubahan yang besar atau bagaimana? Ya, Misal seperti penghasilannya itu berkurang, semakin berkurang atau ya semakin jelas terhambat? ya jelas semakin berkurang karena yang biasanya menjahit datang ke rumah karena ada PPKM dan harus diam di rumah, tidak ada aktivitas atau pekerjaan lain yang bisa dikerjakan, jadi ya penghasilan berkurang. Ya saya merasa berkurang. Lalu apakah ada dampak, Ibu, dan yang signifikan dari pandemi ini menurut Ibu sendiri? Dampaknya ya membuat Ekonomi terhambat gitu. Ya, ekonomi terhambat, masukan berkurang karena selain nggak ada masukan dan kegiatan berhenti. Ini benar-benar stop total. Dulu di kampung sini ditutup berarti gitu. Ya ditutup Jalannya karena ditutup ya? sebagian ada warga yang terjangkit. Gitu. Oke, lalu yang selanjutnya, di saat COVID-19 melanda, pekerjaan Ibu yang sebelumnya menjadi penjahit itu apakah mengalami suatu perubahan, Ibu? Berganti pekerjaan atau mungkin hal yang lain, alternatif lain mungkin selain menjahit? Ya memang selain menjahit, saya kan berjualan sayur mateng, goreng-gorengan, saya edarkan keliling kampung. Berhubung warga ada yang
terjangkit COVID. Jadi saya juga langsung berhenti jualan. Ya memang waktu itu juga laris sih, cuman kan saya mendatangi rumah ke rumah gitu. Terus ya kebetulan ada satu rumah yang terjangkit COVID. Saya jadi takut. Terus akhirnya hari itu juga dari situ saya berhenti jualan. Tapi di rumah saya juga masih masak, cuman untuk yang pesan-pesan aja gitu. Jadi berarti masih ada penghasilan lah, meskipun sedikit. Berarti konsepnya itu seperti yang pelanggan itu meminta masakan dimasakin ini itu, dimasak di rumah, lalu terus dihantarkan. Dihantarkan pun tidak langsung ke tangan orangnya, saya candelkan di pagar gitu ya, ditaruh di depan rumah gitu ya Bu. Oke, pertanyaan yang terakhir Ibu, harapan yang Ibu bisa ambil setelah COVID-19 ini apa? Mungkin harapannya ya COVID segera berlalu dan tidak banyak memakan korban, jadi kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya, penghasilan bisa tetap berjalan dan yang pekerja bisa bekerja seperti semula gitu. Baik, demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Gustiningsih pada hari ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah COVID-19 memang sangat merugikan banyak orang. Contohnya tadi Ibu Gustiningsih menyebutkan bahwa ekonominya terhambat karena tidak ada pelanggan yang bisa untuk memberikan mungkin seperti baju untuk dijahit dan lain sebagainya. Namun dari COVID-19 dengan profesi penjahit ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak negatif. Dampak negatif sama seperti yang dikatakan Ibu Gustiningsih tadi, yaitu terjadinya penurunan ekonomi. Misalnya orang lain tidak berani atau mengantisipasi untuk memberikan mungkin kainnya untuk dijadikan baju kepada penjahit karena sedang berjaga-jaga karena takut mungkin bisa menular. Lalu dampak positifnya itu penjahit bisa berinovasi menjadikan mungkin kain-kain pecah atau kain-kain yang bekas dijadikan sebagai masker dari kain atau alat pelindung diri dan produk-produk kesehatan lainnya yang bisa digunakan. Sekian wawancara saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.